Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kim dalam online experience Gracia Community Purwokerto hari ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Baik Anda yang sudah lama bergabung ataupun yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan juga untuk teman-teman baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, serta teman-teman dari The City Light dan Gracia Community Jakarta, saya ucapkan terima kasih dan selamat mendapatkan berkat untuk menjadi berkat. Kita di sini dengan berbagai macam latar belakang dan profesi akan sama-sama belajar tentang kehidupan dan mengikuti nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua. Time is money, lontaran yang disampaikan banyak orang di mana kita setiap hari bekerja, membuka toko, beraktivitas, berjalan-jalan, atau apapun itu, kita selalu ada uang yang masuk dan juga ada uang yang keluar. Kita semua membutuhkan uang, makanya kita bekerja dan berusaha, bahkan sampai menguras waktu untuk mendapatkan uang. Hari ini kita akan mendapatkan pelajaran dari Ibu Pendeta Lois tentang bijaksana mengelola keuangan. Namun sebelumnya, Ya Aroha Reva, dosen STT Soteria Purwokerto akan membawakan renungan ucapan syukur, dilanjutkan nyanyian oleh rekan saya Betty bersama dengan GCC Band Purwokerto dengan judul lagu Kecaplah dan Lihatlah. So, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ada ucapan terima kasih yang basa-basi, ada pula ucapan terima kasih yang tulus. Baik ketika kita mengatakannya kepada sesama maupun kepada Tuhan. Ada satu rahasia bagaimana kita bisa berterima kasih dengan tulus. Karena kita berterima kasih kepada Tuhan yang melihat hati, maka ini rahasianya. Ucapan terima kasih kita harus menyentuh hati. Dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, 9 orang Yahudi yang sembuh, ngucapin terima kasih secara umum. Pergi kepada imam untuk disahkan telah sembuh dan akhirnya boleh kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tetapi satu orang Samaria, dia pintar nih main hati. Dia ngucapin terima kasih pakai hati. Dia datang secara pribadi kepada Tuhan. Bagi orang Samaria ini, yang nyembuhin adalah Tuhan Yesus. Maka datangnya langsung ke Tuhan Yesus. Tindakan orang Samaria tersebut mendapat respon dari Tuhan Yesus. Dengan mengatakan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tindakan yang dilakukan dengan hati akan menyentuh hati. Jadi, bukan masalah seberapa keren ucapan terima kasih kita di mata orang lain, tetapi apakah itu Anda lakukan dengan hati atau tidak. Kertas ini adalah ucapan terima kasih dari murid sekolah minggu. Karena mereka masih kecil dan belum begitu mahir untuk menggambar, jadi hasil gambarnya apa adanya. Dan mereka menulis di kertas ini ucapan terima kasih. Saya sangat terharu menerima kertas ini dari mereka berdua. Dan ketika membacanya, saya juga terharu dan itu sangat menyentuh hati saya. Meskipun gambarnya sederhana, tidak sempurna di mata orang lain, tetapi saya bisa melihat usaha yang mereka lakukan ketika membuatnya. Dan saya juga bisa melihat dan merasakan keinginan mereka untuk memberikan ucapan terima kasih secara pribadi kepada saya. Dan itu sangat menyentuh hati saya. Mungkin Anda juga pernah mengalami atau punya pengalaman-pengalaman serupa. Pengalaman-pengalaman yang menyentuh hati Anda. Karena Anda tahu mereka melakukannya dengan hati. Tindakan yang dilakukan dengan hati akan menyentuh hati. Kapan terakhir kali Anda menerima atau memberikan ucapan terima kasih yang tulus? Jika sudah lama sekali atau tidak pernah, mungkin rahasia tadi perlu dicoba. Dan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kepada sahabat, kepada teman, atau kepada siapa saja.
Ucapan terima kasih kita seperti gambar tadi, tidak sempurna tetapi menyentuh hati. Tindakan yang dilakukan dengan hati akan menyentuh hati. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Pada zaman ini, hedoisme telah membentuk gaya hidup konsumtif di kalangan masyarakat modern. Kehidupan yang menonjolkan kemewahan, kesenangan, foya-foya, serta menghamburkan uang. Naiknya penghasilan biasanya diiringi dengan naiknya gaya hidup. Bahkan, tidak jarang orang lebih memilih untuk berhutang daripada menurunkan gaya hidupnya. Hal ini yang akhirnya
menjadi sebab pengelolaan keuangan berantakan. Penggunaan uang lewat kartu kredit tanpa perhitungan juga membuat orang berilusi seolah-olah memiliki uang banyak tanpa menyadari bahwa ia terjebak dalam hutang yang berbunga. Kegagalan banyak orang salah satunya adalah salah mengelola keuangan. Seringkali hidup tidak menjadi berkat karena tidak pandai mengelola keuangan, sehingga menimbulkan banyak orang mengalami kesusahan, bukan karena tidak memiliki pekerjaan, tetapi karena tidak sehat dalam mengelola keuangan. Sebesar apapun pendapatan yang kita peroleh, kalau kita bijak mengelolanya, maka kita tidak akan mengalami kekurangan. Tetapi sebesar apapun pendapatan yang kita peroleh, kalau kita tidak bijak mengelolanya, maka kita akan terus mengalami kekurangan. Sudah sebulan lebih masyarakat Indonesia mengalami dan menjalani PPKM yang telah membuat berbagai bidang usaha mengalami kesulitan dan kemerosotan. Nah, bagaimana kita menyikapi pengelolaan keuangan kita di masa PPKM ini? Karena cara kita mengelola keuangan kita akan menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya dan apa tujuan hidup kita sesungguhnya. Filipi 4 ayat 11 mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Kita harus belajar untuk berkata cukup dengan apa yang kita miliki dan apa yang Tuhan berikan. Belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang menjadi bagian kita dan jangan selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan kita memakai ukuran orang lain untuk menentukan kebahagiaan kita. Sebab kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sendiri yang akan mengalami kerugian yang pada akhirnya membuat kita mengalami keterpurukan. Mengelola keuangan berarti bukan hanya pandai mengatur keuangan rumah tangga sehari-hari saja, tetapi juga untuk masa mendatang. Tanda ketidakmampuan seseorang mengelola keuangan adalah tidak memiliki prioritas belanja yang benar, tidak membuat anggaran bulanan, dan melaksanakan anggaran dengan baik dan bijak. Kecerobohan dalam pengelolaan keuangan pada akhirnya mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang. Setiap orang memiliki penghasilan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Kita perlu bertanggung jawab untuk mengelola setiap penghasilan kita dengan baik. Apakah itu penghasilan besar atau kecil? Amsal 21 ayat 20 mengatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ketika kita mampu mengelola keuangan dengan baik, Tuhan pun akan mempercayakan berkat-berkat-Nya dengan lebih besar. John D. Rockefeller adalah orang terkaya di masanya. Dia menjadi terkenal dan ditanya berkali-kali tentang kunci kekayaannya. Jawabannya dikenal sebagai prinsip 10-10-80. Dia memberitahu orang-orang bahwa dia mendapatkan kekayaannya dengan memberikan 10% pertama dari setiap penghasilannya untuk Tuhan, lalu 10% kedua ditabung dan 80% untuk dipakai menjalani kehidupan sehari-hari. Menabung merupakan cara Tuhan untuk menguji apakah kita akan bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jika sekarang kita tidak menabung sama sekali, itu merupakan hal yang konyol. Bila kita tidak bisa hidup dengan 80% dari penghasilan kita, itu berarti kita sedang hidup
di luar kemampuan kita dan menandakan bahwa kita tidak mengelola keuangan kita dengan baik. Tuhan ingin kita setia juga dalam pengelolaan keuangan kita. Orang yang tidak berusaha menabung apapun adalah orang dengan mentalitas hidup untuk hari ini saja dan melupakan hari esok. Tuhan menginginkan kita juga memikirkan tentang hari esok, merencanakan hari esok, agar kita punya cukup uang untuk melakukan apa yang akan kita kerjakan. Menabung adalah disiplin spiritual, dan Tuhan akan memberi kita segala karunia yang kita perlukan untuk melangkah, walaupun sulit sekalipun. Jangan berpikir hidup untuk hari ini. Belajarlah menabung untuk masa depan. Ini cara yang Tuhan kehendaki. Bila kita mau mengikuti cara Tuhan, kita akan mendapatkan keberhasilan. Menabung merupakan salah satu cara Allah menguji kita dalam hal keuangan. Ada orang yang berpenghasilan besar, tetapi selalu kekurangan. Mengapa? Karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Sebenarnya, defisit atau tidaknya keuangan kita bukan bergantung dari besar kecilnya apa yang kita dapatkan, tetapi dari bijaksana atau tidaknya kita mengelola keuangan kita. Seringkali orang mengeluarkan uang bukan untuk hal-hal yang penting atau yang benar-benar kita butuhkan, tetapi sekedar memuaskan keinginan mata karena tergiur big sale atau promosi penjualan di supermarket, atau karena terpancing orang lain atau tetangga yang memiliki sesuatu yang baru dan ingin menyamainya walaupun diri sendiri tidak mampu. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bila keuangan kita belum mencukupi untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok, janganlah kita memaksakan diri karena keinginan bukanlah kebutuhan pokok. Keinginan yang belum dapat dipenuhi tidak akan mempengaruhi dan mengganggu jalannya kehidupan kita sehari-hari. Karena keinginan itu sifatnya dapat ditunda. Seringkali kita berpikir, aku sudah berjerih lelah, wajarlah kalau aku ingin menikmati sesuka hati. Lalu kita membelanjakan uang dengan tak terkendali dan menuruti segala keinginan. Padahal hari-hari di depan kita masih panjang. Akhirnya ketika waktu baru berjalan pertengahan bulan, kita kehabisan uang dan kita kelabakan. Sehingga akhirnya mencari pinjaman sana-sini. Agar tidak terjadi hal-hal seperti itu, kita harus bijak dalam mengelola keuangan dengan benar. Pengeluaran harus disesuaikan dengan pemasukan. Jangan besar pasak daripada tiang. Mengelola keuangan dengan benar adalah bukti kita bisa dipercaya Tuhan. Bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik? Sebab kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, berarti kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan untuk diberi kepercayaan lebih besar lagi. Lukas 16 ayat 10-11 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mengelola keuangan berbicara tentang bagaimana kita setia kepada perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita,
termasuk setia dalam perkara uang. Kalau kita tidak setia kepada Mamon, maka kita juga tidak akan setia pada harta kita yang sesungguhnya. Kesetiaan kepada Mamon menunjukkan bagaimana kita mengelola keuangan itu dengan bijaksana. Jangan sampai Tuhan memberkati kita dan kita gunakan dengan sesuka hati kita. Kita berfoya-foya sehingga sebelum habis bulan kita sudah mengalami kekurangan dan kesulitan dalam keuangan, yang berarti kita tidak setia kepada pengelolaan keuangan. Tanda orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan bijaksana, bergaya hidup konsumtif. Membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi hanya untuk memuaskan keinginannya, disebut lapar mata. Tidak bisa melihat benda-benda yang bagus kalau lihat sesuatu yang bagus. Tidak bisa melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang kita miliki dan langsung ingin membeli. Jangan memiliki gaya hidup konsumtif, tetapi bila menginginkan sesuatu, kita membeli hanya untuk kebutuhan kita. Sebab kalau kita ingin membeli sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan kita, kita tak akan bisa mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Memiliki hutang terlalu besar untuk sebuah modal usaha. Bila kita ingin membuka usaha, sebaiknya modal itu kita dapatkan bukan dari hutang. Sebab kalau kita punya hutang besar untuk memodali suatu usaha, maka kita akan mengalami kesulitan bila harus mengembalikan modal usaha, apalagi bila hutang besar dengan bunga besar akan memberatkan usaha kita. Jangan sampai kita terjebak dalam hutang besar hanya untuk memodali sebuah usaha. Kurang perhitungan dalam menggunakan uang. Saat ini banyak sekali penawaran untuk kita dapat kredit barang-barang yang menyenangkan, tetapi belum tentu diperlukan. Kelihatannya penawaran itu baik, menarik dan menolong, tetapi pernahkah kita memikirkan bahwa dengan kredit di luar perhitungan dan kemampuan kita yang terbatas akan membuat kita terjerat hutang? Saat kredit, pernahkah kita menghitung usia kita juga? Kredit untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Pernahkah kita menghitung tahun kredit dengan usia kita? Jangan sampai kita memasuki usia 80 tahun dan masih harus memikirkan hutang kredit yang belum terlunasi untuk 10 tahun atau 20 tahun. Dan jangan lupa bahwa kredit yang tidak terlunasi akhirnya akan disita kembali. Juga jangan tergiur dengan investasi-investasi bodong yang akhir-akhir ini sedang marak dan menjanjikan bunga yang tinggi, karena semua itu membuat kita tertipu dan mengalami kerugian. Kalau ingin berinvestasi yang benar, pergilah ke bank yang dapat dipercaya, pergi ke toko emas, sehingga kita tidak perlu mengalami kerugian-kerugian. Jangan sembrono menginvestasikan uang, harus bijaksana, apalagi saat ini banyak sekali investasi-investasi bodong, pinjaman-pinjaman online, dan lain-lain, yang tujuannya menipu dan merugikan orang lain dengan mengiming-imingkan bunga dan keuntungan besar, tetapi ternyata yang dilakukan adalah penipuan. Kita akan melihat contoh bagaimana kita harus mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Matius 25 ayat 14-30 menceritakan tentang perumpamaan talenta. Setiap orang memiliki kemampuan-kemampuan berbeda. Karena itu Tuhan juga mempercayakan berkat-Nya untuk kita kelola dan kerjakan juga berbeda. Ayat 14 mulai, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang
yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Amin. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa saatnya akan tiba untuk kelak kita mempertanggungjawabkan semua yang sudah Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia diumpamakan seperti seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Masing-masing diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Perumpamaan ini mengajarkan kita bagaimana kita mengelola keuangan yang Tuhan titipkan pada kita. Semua kekayaan, harta benda yang kita miliki itu merupakan titipan Tuhan yang harus dikelola dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan kita harus pandai-pandai mengelolanya dengan bijaksana. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nilai 1 talenta kurang lebih 34 kilo.
dalam Alkitab Perjanjian Baru, talenta adalah jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Jika gaji buruh saat ini dihitung 100.000 per hari, maka nilai 1 talenta sama dengan 600 juta per hari. Hamba yang menerima 5 talenta segera pergi menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta segera pergi dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta juga pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Hamba pertama dan kedua setia, aktif, dan progresif. Tetapi hamba yang ketiga malas, pasif, dan regresif. Lama sesudah itu, pulanglah tuannya dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta mengembalikan uang tuannya beserta laba yang sesuai dengan jumlah talenta yang mereka terima. Setelah mendengarkan pertanggungan jawab hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu, sang tuan itu memberikan pujian dan upah yang sama kepada mereka, walaupun satu menghasilkan 5 talenta dan yang lain 2 talenta. Mereka mendapat perlakuan yang sama dan tuannya memberikan pujian dan upah bagi mereka. Disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Diundang masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Tetapi untuk hamba ketiga yang hanya menerima 1 talenta dan tidak menghasilkan apa-apa karena tidak bekerja, melainkan menyembunyikan talentanya, tuannya menyebut sebagai hamba yang jahat dan malas, hamba yang tidak berguna dan mendapat hukuman dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang ketiga hamba itu mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, talenta diberikan menurut kesanggupan masing-masing. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita berbeda. Ada yang menerima banyak, ada yang mendapat sedikit. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan memberikan pembagian yang tidak adil? Mengapa tidak diberikan jumlah yang sama? Karena kesanggupan setiap orang memang berbeda, sehingga talenta yang diberikan atau diterima tiap orang juga berbeda. Tetapi kita harus ingat bahwa talenta awal yang kita terima bukan merupakan hal terpenting, karena semua talenta yang kita terima itu harus dilipat gandakan. Yang kedua, mengembangkan talenta. Hamba yang baik adalah mereka yang mengembangkan talentanya. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita harus dipergunakan sebaik-baiknya dan dikembangkan dengan baik. Entah itu kemampuan, materi, tenaga, jabatan, ilmu, kesehatan, atau apapun, pergunakanlah dengan bijaksana dan kembangkan talenta itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan sangat senang dan menghargai bila kita bisa mempergunakan kepercayaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memperoleh kepercayaan lebih besar, mendapat pujian dari tuannya, dianggap sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab dalam tugas pekerjaannya. Bisa ikut dalam kebahagiaan tuannya. Orang yang bisa mengembangkan talenta dengan baik akan mendapat kepercayaan dan perkara yang lebih besar. Yang keempat, yang tidak mengembangkan talenta, semuanya akan diambil daripadanya. Sebuah peringatan
agar jangan sekali-kali menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan dan percayakan bagi kita. Sebab setiap kita yang tidak mengembangkan talenta akan diambil daripadanya. Pelajaran bagi kita semua bukan seberapa banyak harta atau talenta yang kita dapatkan, namun bagaimana kita mengembangkan harta atau talenta yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Bagaimana jika kita hanya memiliki satu talenta saja? Ayat 29 mengatakan, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Inilah cara kerja Tuhan. Setiap orang yang dengan setia mengerjakan dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya akan memperoleh lebih hingga melimpah. Namun yang tidak mengembangkannya daripadanya akan diambil. Karena itu jangan heran kalau orang-orang yang setia makin diberkati. Sedangkan orang yang tidak setia, berkat yang Tuhan sediakan akan diambil kembali oleh Tuhan. Kita tidak perlu meminta talenta yang besar. Yang harus dilakukan adalah mengerjakan seberapa talenta yang Tuhan beri dan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ingin mendapat karier menanjak, kerjakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Ingin mendapat uang banyak di tangan, kembangkan modal yang kita miliki. Ingin mengembangkan pelayanan untuk Tuhan, kerjakan pelayanan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang mempergunakan talentanya dengan baik dan senang hati. Tuhan akan memberkati dengan limpah. Jangan fokus pada talenta orang lain yang mungkin lebih besar, tetapi fokuslah pada talenta kita sendiri dan kembangkan hingga melimpah. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memiliki kesetiaan dalam hal-hal kecil terlebih dahulu sebelum kita dapat setia dalam perkara besar. Karena orang yang bisa mengatasi perkara besar pastilah dimulai dari hal-hal yang kecil. Setiap orang memiliki kemampuan-kemampuan berbeda. Karena itu Tuhan juga mempercayakan berkat-Nya untuk kita kerjakan juga berbeda. Kita adalah hamba-hamba yang dipercayakan talenta oleh Tuhan yang harus dikerjakan. Dan talenta setiap orang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Kualitas seseorang dinilai bukan dari seberapa hebat mereka menyelesaikan masalah yang besar, namun seberapa hebat mereka setia dalam masalah kecil. Di masa pandemi ini, kita harus benar-benar bisa mengelola keuangan kita dengan baik, memahami apa yang disebut kebutuhan dan keinginan, sehingga kita tidak terjerat kesukaran sendiri. Tuhan juga tidak lupa memberkati orang yang mengelola talenta atau keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Utamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan, karena Dia Tuhan adalah Jehovah Jireh. Amin. Mari kita berdoa. Kami memerlukan Tuhan bersama kami hari-hari ini, karena banyak hal kami alami dalam kehidupan ini, dan kami merasa tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami belum lepas menghadapi situasi sulit yang terjadi,
Tetapi hari ini kami diingatkan untuk dapat membawa diri dan mengelola apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada kami dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Karena Tuhan akan memberkati orang yang rajin dan mencela orang yang malas. Tuhan memberi pujian untuk hamba yang rajin dan bertanggung jawab, serta mencela hamba yang malas dan tidak bertanggung jawab. Tuhan, jauhkan kami dari perasaan iri hati saat kami melihat orang lain lebih diberkati dari kami. Ajar kami untuk dapat selalu bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang kami terima. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat mengelola keuangan kami dengan baik di masa pandemi ini, sehingga kami tidak perlu mengalami kekurangan. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan umat, khususnya bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Beri kami perlindungan-Mu Tuhan, beri kami kesehatan, dan jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan virus yang menakutkan. Kami menyerahkan usaha pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan pemilik kehidupan senantiasa memberkati sehingga kami dapat terus merasakan anugerah Tuhan yang melimpah dan menyertai kami di masa pandemi ini. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya, selalu memberikan hikmat untuk dapat mengerjakan pekerjaan dan mengelola keuangan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Tuhan menyertai dan memberkati saudara semua. Terima kasih Bu Pendeta Lois untuk firman Tuhannya agar kita bijaksana dalam mengelola keuangan. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan dan kekuatan selalu untuk Ibu Pendeta Lois. Dan untuk teman-teman all team GCC Purwokerto, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang sangat besar melalui gereja kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha yang dikerjakan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan kendor, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara berpergian menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda dari penyebaran virus COVID-19 ini. Saya Kim, sampai jumpa di online experience Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.